Indonesia berduka. Bencana alam kembali menimpa tanah air, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022. Gempa bumi yang berkekuatan 5,6 skala Richter ini mungkin untuk kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya efeknya nggak begitu berbahaya ya. Tapi ternyata sampai berita ini naik sudah tercatat 162 orang tewas. Di Indonesia sudah ada beberapa kali bencana gempa yang mengakibatkan kehancuran yang cukup masif. Sebut saja seperti gempa di Yogyakarta pada tahun 2006, kemudian ada juga di Padang tahun 2009 dan di Palu tepatnya Donggala 4 tahun lalu. 3 peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tapi juga memakan korban yang nggak sedikit. Bahkan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG sudah mencatat sejak awal Januari 2022 sudah terjadi 21 kali gempa bumi dengan magnitudo di atas 5. Wow. Pasti banyak yang wondering kenapa sih Indonesia begitu rentan terdampak bencana gempa bumi? Salah satu indikator utamanya disebabkan oleh faktor geografis, yaitu Indonesia berada di rangkaian Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Istilah ini muncul karena adanya rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Nah, kondisi ini terbentuk secara natural dan alami, serta sifatnya given alias nggak bisa ditawar lagi. Jadi ya, mau nggak mau Indonesia harus memikirkan cara untuk menghadapi situasi seperti ini. Walaupun metode mitigasi atau pencegahan bencana alam gempa bumi secara umum terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui BMKG, tapi secara umum sih kayaknya sulit ya mencari lokasi yang aman dari gempa bumi. Tapi nih, ada beberapa steps yang memungkinkan untuk kita selamat dari gempa bumi. Selain Indonesia, ada negara lain yang juga berada dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api seperti Jepang ya. Nah, walaupun Jepang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tapi nih Jepang tuh bisa banget bikin masyarakatnya tenang. Gimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang bisa menopang bangunan ketika gempa terjadi. Mengutip dari jurnal yang berjudul Crisis Management of Tohoku, bener ya? Tohoku ya? Japan Earthquake and Tsunami yang dipublikasi oleh Iranian Journal Public Health dijelaskan kalau Jepang langsung belajar dengan cepat sejak peristiwa gempa bumi di Kobe pada tahun 1995 lalu. Muncul tuh teknologi berbasis IT yang bisa memberikan warning agar masyarakat bisa menyelamatkan diri sebelum gempa terjadi. Pantesan Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk mengantisipasi bencana alam seperti gempa bumi ya. Eits, jangan salah, Indonesia juga punya teknologi untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gempa bumi dan tsunami. Ada sekitar 8 teknologi yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Semuanya ini memiliki fungsi deteksi dini hingga pengoptimalan teknologi untuk mendukung infrastruktur yang tahan terhadap gempa. The thing is, teknologi itu akan percuma kalau masyarakatnya nggak diajarin untuk lebih aware dengan bencana alam seperti gempa bumi. Pendidikan supaya kita tanggap terhadap bencana bisa disosialisasikan sejak usia dini.
Hal ini penting, apalagi kalau melihat korban gempa bumi di Cianjur yang ternyata mayoritasnya adalah anak-anak. Oh iya tuh, iya benar. banyak anak-anak. Tahu? Iya, katanya banyak yang lagi di madrasah. Kasihan banget ya. Gue yakin banget kalau pendidikan untuk tanggap terhadap potensi bencana alam ini punya nilai manfaat yang besar ke depannya. Gak ada salahnya mencontoh negara Jepang yang sudah mendidik generasi mudanya untuk aware terhadap bencana alam. Kalau katanya Hayakawa Jun, salah seorang pegawai dari Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, anak-anak di negeri Sakura setiap tahun diajarkan untuk melakukan simulasi evakuasi ketika gempa. Wow, hal ini berhasil ketika gempa mengguncang Jepang pada tahun 2011 karena 3.000 siswa SD dan SMP di Unosomai, bener ya, berhasil selamat. Nah, lihat kan, penting untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak terkait hal ini. Lebih punya nilai manfaat daripada anak-anak kita diajarkan untuk melakukan simulasi pernikahan yang rasanya tidak punya nilai manfaat yang besar. Cepat pulih Cianjur, doa kami bersamamu.